Baik saudara, Anda masih bersama saya di Sapa Sukabumi bersama Pak Hasim. Bapak, kita berada di segmen terakhir. Di Oke, segmen terakhir ini saya ingin menanyakan tentang peran Bapak untuk kedepannya itu seperti apa, Pak? ya saya terus berusaha untuk secara konsisten atau secara istiqomah melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang secara tupoksi itu ada tiga, itu kan legislatif, budgeting, dan monitoring. Nah, tiga fungsi dan peran Dewan ini akan terus saya maksimalkan, tentu saja untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Harapannya tentu saya bisa terus mendapat doa-doa terbaik dari masyarakat yang selama ini telah mempercayakan mandatnya untuk dititipkan ke saya, untuk nanti di periode yang selanjutnya saya terus bisa berusaha semaksimal mungkin untuk terus berusaha lebih baik. Karena prinsip hidup itu adalah seperti kata Imam Ghazali, bahwa manusia yang hari ini itu lebih bagus ketimbang hari kemarin itu, maka dia adalah manusia yang beruntung. Nah, jadi konsep keberuntungan dalam Islam itu adalah konsep yang betul-betul bisa kita buat, bukan karena kebetulan gitu. Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu dalam kehidupan hariannya itu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Gitu. Nah, saya berharap terus menjadi orang yang beruntung, tentu dengan meningkatkan kualitas. Ada banyak masih kekurangan, oleh karenanya saya tentu terbuka atas saran dan kritik, juga masukan untuk meningkatkan peran saya yang lebih optimal di DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya kira itu harapannya. Sekarang harapan untuk anak muda di zaman sekarang yang pastinya berbeda dengan di zaman sebelumnya. Oke. Satu hal saya kira yang tidak akan pernah berubah, karena saya juga seorang bapak gitu kan, seorang orang tua. Harapan yang menurut saya itu juga menjadi harapan semua orang tua terhadap anak-anaknya, terhadap anak-anak yang usianya di zilenial maupun milenial, itu adalah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan soleh itu adalah bekal kita nanti ketika kita sudah tidak lagi hidup di dunia. Nah, sebagaimana ada hadis Nabi, idza mata ibnu adama in qata amalahu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Setiap Bani Adam tuh akan putus amalnya ketika dia meninggal dunia, kecuali tiga perkara. Pertama, sodakoh jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Sebagai orang tua, saya berharap punya generasi-generasi selanjutnya yang betul-betul yang soleh dan solehah. Begitupun saya berharap kepada pemuda-pemuda hari ini, kalangan milenial maupun zilenial, jadilah generasi-generasi yang soleh dan solehah, yang bisa hormat dan takdim kepada orang tua, bisa betul-betul bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadilah manusia yang bermanfaat, karena seperti kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Saya juga berharap kepada generasi-generasi muda hari ini, jadilah generasi-generasi yang mempunyai manfaat buat lingkungan sekitarnya. Terakhir, saya kira saya ingin mengutip pernyataan Bung Karno ketika bicara soal pemuda. Bung Karno pernah membuat statement, beri aku 1000 orang tua akan kucabut Semeru dari akarnya, tapi beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Saya kira betapa pentingnya peran pemuda di situ gitu. Terlebih ada pepatah Arab, laisal fata mayyakulu ha anada walakinnal fata mayyakulu laisal fata mayyakulu hada abi walakinnal fata mayyakulu ha anada. Bukan pemuda ya, ketika dia ngomong ini loh bapakku, tapi yang disebut pemuda adalah ini adalah dadaku gitu. Banggalah dengan diri sendirinya, tapi tetap respect dan hormat terhadap orang tua. Saya kira itu gitu. Ini adalah aku atau adalah kepercayaan tersendiri bagi Betul, para betul, pemuda. betul. Karena pemuda yang percaya dengan dirinya sendiri otomatis pasti akan percaya dan bisa memberikan kepercayaan itu kepada orang Betul, sekitar. Ya, Pak, ya. betul, betul.
Baik, kita sudah ada di segmen terakhir. Terima kasih Pak Hasim. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Selamat bertugas kembali. Telah Terima memberikan kasih. informasi yang sangat bermanfaat bagi Siap. kita semua. Siap. Semoga dengan madrasah yang telah Bapak berikan bantuan dan juga apapun yang telah Bapak lakukan ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi orang-orang sekitar. Amin ya Allah alamin. Hatur nuhun. Jazakallah hasanal jasa. Ya, baik saudara, sampai jumpa, kita berada di segmen terakhir. Saatnya saya undur diri. Saya Anissa Nurul Fitriani. Sampai bertemu lagi di Sapa Sukabumi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.